Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang mulia ini kita kembali dipertemukan dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, di salah satu majelis di antara majelis-majelis ilmu yang mana kita belajar tentang Islam, tentang agama yang dibawa oleh Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar tentang Al-Qur'anul Karim. Kita belajar tentang sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semoga dengan duduknya kita di tempat yang mulia ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan duduknya kita di tempat yang mulia ini menjadi salah satu di antara sebab-sebab Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, tidak lupa shalawat beriring salam malah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah suri tauladan kita, sosok yang menjadi panutan kita, yang telah mengeluarkan kita dari gelapnya menuju alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Dan semoga salawat dan salam juga senantiasa tercurahkan untuk keluarga beliau dan juga sahabat-sahabat beliau, kemudian at-tabi'un, at-tabi'un, at-tabi'in, serta orang-orang dari umat beliau yang senantiasa berjalan di atas jalan beliau sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat mereka. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah,
mengingat dekatnya kita dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ya, yang itu kita masih menunggu pengumuman dari pemerintah kita, ya, kapan tanggal 1 bulan Dzulhijjah tersebut ditetapkan. Maka di sini kami melihat penting bagi kita untuk kembali belajar, untuk kembali mengulangi, tentu berkaitan dengan pelajaran yang sebelumnya sudah kita pelajari, insyaallah, yang mana pelajaran tersebut yaitu berkaitan dengan keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini adalah tema yang akan kita bahas pada pertemuan yang sangat mulia ini. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, tentu dengan kita kembali mengulangi pelajaran kita, memurajaah pelajaran kita yang dahulu, itu tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya. Jika keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu sudah pernah kita pelajari, begitu juga mungkin amalan-amalan yang bisa kita kerjakan pada 10 hari pertama bulan tersebut, maka tidak ada salahnya jika kita kembali mengulangi atau memurojaah pelajaran kita tersebut. Karena Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, ketika kita kembali memurojaah, ketika kita kembali mengulangi pelajaran kita, maka di situ kita akan mendapatkan faedah-faedah baru. Kita akan mendapatkan apa? Faedah-faedah baru dari pengulangan kita atas pelajaran tersebut. Ada seorang murid dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yaitu yang bernama Al-Imam Al-Muzani rahimahullah. Beliau mengatakan, qara'tu kitab ar-risalah lisy-Syafi'i 500 marrah. Kata Imam Al-Muzani, murid dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah rahmatan wasi'ah, beliau mengatakan, aku telah membaca kitab yang berjudul Ar-Risalah, yang itu merupakan salah satu kitab di antara kitab-kitab yang ditulis oleh guru saya, yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan aku membaca kitab tersebut, kata Al-Imam Al-Muzani, 500 marrah, yaitu sebanyak 500 kali. Berapa kali dia mengulangi atau membaca kitab Al-Imam Syafi'i? 500 kali. Ini tentu pengulangan atau jumlah ulangan yang tidak sedikit. Kemudian kata Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, ma min marratin minha illa wastafadtu fa'idah jadidah lam astafiduha fil ukhra. Ketika aku membaca kitab tersebut, di setiap kali aku mengulangi kitab Ar-Risalah tadi, maka aku mendapatkan faedah ilmu yang baru yang belum saya dapati sebelumnya. Maka ini ucapan yang sangat luar biasa. Para imam dahulu dalam murajaah atau mengulangi pelajaran mereka. Bahkan Imam Al-Muzani rahimahullah, dia membaca kitab gurunya sebanyak 500 kali. Dan setiap pengulangan tersebut ia mendapat faedah ilmu yang baru yang belum ia dapati sebelumnya. Ini keutamaan ketika seseorang kembali mengulangi atau memurojaah ilmu yang sebelumnya sudah ia pelajari. Maka sungguh benar yang dikatakan oleh peribahasa, ini namanya ilmu bil murajaah. Sesungguhnya ilmu itu
dengan murajaah, ya, wa bil i'adati fa'idah. Dan setiap kita mengulangi pelajaran kita, ya, setiap kita membuka mungkin buku, ya, maka kita akan mendapatkan apa? Faedah-faedah yang baru. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, maka di sini ya tidak ada salahnya, tidak ada ruginya ya ketika kita kembali memurojaah, mengulangi pelajaran kita, yaitu yang berkaitan dengan keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yang itu ya yang sebentar lagi insyaallah kita dipertemukan dengan bulan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Ya, kita sekarang masih menunggu pengumuman dari pemerintah negara kita. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang berikutnya yang perlu kami sampaikan yaitu pengertian dari bulan Dzulhijjah. Apa sih bulan Dzulhijjah itu? Ya. Bulan Dzulhijjah adalah bulan ke-12 dari bulan-bulan Qamariyah. Ya. Dan dia adalah bulan yang paling terakhir dan bulan penutup dalam tahun Hijriah. Ya, ini adalah bulan Dzulhijjah. Kemudian berkaitan dengan bulan Dzulhijjah, yaitu banyak sekali dalil-dalil yang ya menunjukkan akan bulan tersebut memiliki apa? Keutamaan yang sangat luar biasa. Ya. Yang pertama di antara keutamaan bulan Dzulhijjah, yang pertama adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bagi dalam Al-Qur'an ya, bahwasanya bulan Dzulhijjah adalah salah satu dari 4 bulan yang suci. Ya, adalah salah satu dari 4 bulan yang suci. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat At-Taubah ya, ayat yang ke-36 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an ya, yang mana ini menunjukkan tentang keutamaan ya dari bulan Dzulhijjah. Ya, yang mana bulan Dzulhijjah itu termasuk salah satu dari 4 bulan yang suci. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya jumlah bilangan bulan-bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Ya, sebagaimana dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian dari 12 bulan tersebut terdapat 4 bulan haram atau bulan suci. Ya, dzalika dinul qayyim, itu adalah agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian berbuat zalim terhadap diri kalian di dalam bulan-bulan tersebut. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ayat ini ya mengabarkan kepada kita bahwasanya bulan Dzulhijjah adalah termasuk salah satu di antara 4 bulan yang suci. Ya. Kemudian Nabi SAW memperincikan 4 bulan yang suci tersebut ya dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ya. 4 bulan tersebut kata Nabi SAW ya ada Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian Muharram, kemudian Rajab. Ya, ini adalah 4 bulan yang suci tersebut. Yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram, kemudian juga bulan Rajab. Ya. Ini adalah 4 bulan ya yang itu Allah sebutkan adalah bulan yang suci. Yang mana kita lebih ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melakukan kezaliman terhadap diri kita sendiri pada bulan-bulan tersebut. Ya, meskipun pada bulan-bulan yang lainnya ya kita tidak boleh melakukan kezaliman, ya, namun di 4 bulan ini lebih apa? Allah tekankan lagi. Ya, lebih Allah tekankan lagi agar kita tidak melakukan kezaliman tersebut. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian
yang mana ketika Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan 4 bulan tersebut menjadi bulan yang suci atau bulan yang haram, ya. Yang mana ketika 4 bulan ini, ya, ketika seorang hamba melakukan dosa, ya, maka itu sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dosa bulan tersebut, ya, karena dosa tersebut sangat besar, ya. Kemudian juga, ya, kita dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh, ya. Yang ketika 4 bulan ini, ya, ketika kita melakukan amal soleh, maka kita akan mendapatkan apa? Pahala yang besar juga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ya, rahimani wa rahimakumullah, maka hendaknya kita, ya, memanfaatkan, ya, bulan, ya, haram tersebut dengan sebaik-baiknya. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ya, ini adalah keutamaan atau di antara keutamaan bulan Dzulhijjah, yang mana bulan Dzulhijjah ini adalah termasuk, ya, salah satu bulan dari 4 bulan yang suci. Kemudian di antara keutamaan bulan Dzulhijjah yang lainnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya, bersumpah dengan 10 pertama, ya, bulan Dzulhijjah tersebut, ya. Yang mana ini bisa kita lihat, ya, dalam surat, ya, Al-Fajr, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wal fajr wa layalin ashr, demi waktu fajar dan demi malam-malam yang. Di sini ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala, ya, bersumpah dengan, ya, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ya, dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya, ya, yang mana beliau mengatakan, Imam At-Tabari, ya, rahimahullah, wa 'ala hadha ijma'u ahli ta'wil anna al-layal al-ashr al-madhkura fi hadha an-nass al-Qur'ani innama hiya 'ashrun min Dzulhijjah. Telah sepakat, ya, ahli ta'wil bahwasanya malam yang ke-10 dalam ayat yang kedua dalam surat Al-Fajr ini, ya, maksudnya adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, ini penjelasan dari Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Ya, jadi walayalin ashr, ya, maksudnya di situ adalah hari, ya, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, karena dalam bahasa Arab, ya, yaitu terkadang, ya, siang itu diartikan malam, ya, dan sebaliknya, ya, malam itu diartikan siang. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam tafsir Juz Amma. Kemudian ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, di sini Allah Subhanahu wa taala, ya, bersumpah dengan waktu tersebut, ya, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ya, yang mana ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan, ya, makhluknya, ya, dengan apapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, maka itu menunjukkan bahwasanya agungnya akan, ya, makhluk tersebut. Ya. Allah bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ini menunjukkan akan agungnya, ya, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tersebut. Ya. Ini menunjukkan agungnya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tersebut. Dan Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala, ya, itu, ya, boleh saja bersumpah dengan menyebutkan apa saja dari makhluk-makhluknya. Ya. Maka adapun manusia, ya, kita tidak boleh bersumpah selain dari nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tidak boleh kita bersumpah kepada, ya, selain dari Allah Subhanahu wa taala.
Subhanahu wa taala ya Maha berkehendak, ya Allah ya Maha berkehendak untuk bersumpah dengan apa saja dari makhluk-makhluknya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika bersumpah dengan menyebutkan nama makhluknya tersebut itu menunjukkan akan agungnya atau mulianya ya makhluk tersebut. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya ini di antara keutamaan ya bulan Dzulhijjah. Kemudian keutamaan yang lainnya ya di antara keutamaan bulan Dzulhijjah itu disebutkan dalam sebuah hadis ya yang mana Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu as-salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, tidak ada hari yang mana itu amal soleh ya itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tersebut. Ya, artinya apa? Artinya amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah ya, atau yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu amalan-amalan seorang hamba yang itu dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Qala ar-rawi yakni ayyam al-'ashr, ya maksud dan kemudian ar-rawi di sini mengatakan maksudnya di sini adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Qalu, maka ketika itu para sahabat ya mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wal jihadu fi sabilillah. Ya Rasulullah, apakah amal-amal soleh yang lebih utama, lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala yang itu dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu melebihi daripada al-jihad fi sabilillah? Ya, apakah ya amal-amal soleh yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih ya Allah cintai daripada al-jihad fi sabilillah? Ya, padahal jihad itu ya li'i'la'i ya kalimatillah ya untuk apa? Membela agama Allah. Ya. Yang mereka keluar dengan membawa jiwa raga mereka ya. Ini adalah jihad fisabilillah. Ya. Kemudian faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, "Walal jihadu fisabilillah." Dan tidak jihad fisabilillah. Maksudnya amalan-amalan seorang hamba ya, amalan apa saja dari amal-amal soleh ya, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang itu dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah daripada apa? Al-jihad fisabilillah, daripada orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka amal soleh pada 10 hari pertama itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada al-jihad fisabilillah. Illa kecuali kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji'u min dzalika bi syai'in. Kecuali kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu seseorang yang ia berangkat ke medan perang, ia berjihad ya di atas agama Allah Subhanahu wa taala dengan ia membawa hartanya ya, falam yarji' min dzalika bi syai', dan dia tidak pulang dengan sesuatu apapun. Artinya apa? Ia menjadi syahid di medan perang. Dan begitu juga hartanya juga tidak ada yang dibawa apa? Dia pulang. Ya. Maka ketika seseorang dia berjihad di jalan Allah dengan jiwanya, dengan raganya, dengan hartanya, ya, kemudian dia tewas dalam medan pertempuran tersebut, ya maka ya ini lebih utama daripada apa? Amal-amal soleh ya yang itu dilakukan oleh seorang hamba ya selama bulan Dzulhijjah. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang hadis ini yang menunjukkan bahwasanya ini di antara apa? Keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya. Yang mana di situ amal-amal soleh, ya, amal-amal soleh di sini ya kalimatun ammah. Yang kata Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari rahimahullah, ya, kalimat
kalimatu al-amal as-salih kalimat amma. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan amal saleh yang disebutkan dalam hadis tersebut, yaitu kalimat yang sifatnya umum, amal saleh apa saja dilakukan oleh seorang hamba. Ya. Maka itulah yang apa? Yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun apa? Amalan seseorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali ya dia menjadi syahid dan tidak dia kembali ya ke rumahnya, artinya dia tewas dalam medan pertempuran tersebut. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya ini di antara ya keutamaan dari ya keutamaan apa? Bulan Dzulhijjah. Kemudian yang berikutnya mungkin ada pertanyaan, ya. Manakah yang lebih utama, ya? 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ya, yang ini insya Allah sebentar lagi ya kita menemui hari-hari tersebut, ya. Ataukah lebih utama dari 10 akhir bulan Ramadan? Ya, manakah yang lebih utama 10 hari pertama bulan Dzulhijjah atau 10 ya malam terakhir bulan Ramadan? Ya. Yang mana pada bulan Ramadan Nabi SAW ya ketika memasuki 10 malam terakhir bulan Ramadan, Nabi membangunkan keluarganya, ya, menghidupkan malamnya, ya, mengencangkan ikat pinggangnya, ya. Itu yang dia apa? Yang dilakukan Rasulullah SAW. Maka dalam masalah ini, ya Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan ayyamul ashri min dzulhijjah afdalu min ayyamil ashr al-awakhir. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ya, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah afdalu min ayyamil ashr al-awakhir, itu lebih utama daripada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ya. Jadi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih utama daripada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Yang dimaksud di sini adalah siang harinya. Ya, yang dimaksud di sini apa? Siang harinya. Kemudian walayali al-ashr al-awakhir afdalu min layali al-ashr min Dzulhijjah. Adapun 10 malam terakhir pada bulan Ramadan itu lebih utama daripada ya 10 ya malam pertama bulan Dzulhijjah. Jadi kalau malam harinya itu lebih utama ya 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ya. Kemudian kemudian kenapa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, li'anna a'dhamal ibadah fil ashr al-awakhir, karena ya ibadah 10 malam terakhir, ya ibadatul lail, di situ ada ibadah pada malam hari, yaitu yang mana pada malam 10 malam terakhir bulan Ramadan itu terdapat satu malam yang itu khairun min alfi syahr, itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Baik sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya ini adalah perkataan ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya jadi kalau siang harinya kita berbicara tentang siang, maka yang lebih utama apa? 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini siang harinya. Ya. Akan tetapi kalau malam harinya, maka yang lebih afdal dan yang lebih utama maka itu adalah 10 terakhir malam, ya, dari 10 malam bulan Ramadan. Bisa dipahami ya? Ya, bisa dipahami ya. Jadi ini bedanya. Jadi tidak ada pertentangan dari dua hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi kalau siang harinya itu yang lebih utama adalah 10 pertama awal dari bulan Dzulhijjah. Adapun malam harinya maka yang lebih utama ya yaitu 10
10 terakhir malam dari malam-malam bulan Ramadan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ya. Setelah kita mengetahui ya di antara keutamaan bulan Dzulhijjah, ya sudah kita sebutkan tadi, di antaranya yang pertama bahwasanya bulan Dzulhijjah termasuk salah satu dari bulan haram, bulan suci yang kita dilarang melakukan kezaliman dan kita lebih ya tekankan untuk memperbanyak amal-amal saleh, ya. Kemudian yang kedua keutamaannya adalah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan ya 10 pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian di antara keutamaan yang lainnya bahwasanya pada 10 hari pertama tersebut ya itulah ya yang dimana amalan-amalan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amalan-amalan saleh, yaitu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari yang lainnya. Ya sekalipun itu amalan al-jihad fi sabilillah, yaitu orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kecuali ya ketika dia berjihad kemudian dia tewas dalam medan pertempuran tersebut. Ya, ini di antara ya keutamaan dari keutamaan bulan Dzulhijjah. Kemudian masyarakat muslimin, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian mungkin ada pertanyaan, ya lantas apa yang seyogyanya kita lakukan, apa yang disunahkan ketika ya masuk 10 pertama bulan Dzulhijjah? Apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, di sini saya akan menukilkan perkataan dari Syekh Dr. Abdullah bin Abdul Rahman Al-Jibrin rahimahullah, ya, yang mana beliau rahimahullah menuliskan ya sebuah al-maqalah yang berjudul Fadlu Ayyami Ashr Dzulhijjah wal A'mal al-Waridah fiha, yaitu berkaitan dengan keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kemudian amal-amal yang itu disyariatkan pada hari-hari tersebut. Ya. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang bisa kita lakukan yang ditulis oleh Syekh di sini, yaitu adaul haji wal umrah wa huwa afdal ma ya'mal. Amalan pertama yang bisa dilakukan dan itu yang disunahkan oleh Rasulullah SAW ya pada awal bulan Dzulhijjah atau 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yaitu melaksanakan ibadah haji dan umrah. Ya, ini adalah amalan yang pertama. Kemudian di sini dikatakan oleh Syekh rahimahullah wa huwa afdalu ma ya'mal. Ini sebaik-baik amalan yang dilakukan seorang hamba ketika ya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tersebut. Ya. Kemudian Syekh di sini mengatakan wa yadullu ala fadlihi iddat ahadits, ya. Dan yang menunjukkan tentang keutamaan ini banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang menunjukkan akan keutamaan dari ibadah haji dan umrah. Ya, di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari umrah yang satu kemudian ke umrah yang lainnya, maka itu menjadi penggugur dosa bagi seorang hamba. Ya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Dan haji yang mabrur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, itu tidak ada balasan bagi mereka kecuali apa? Kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan akan keutamaan ibadah haji dan ibadah umrah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita yang untuk bisa ya mengamalkan amalan tersebut, yaitu melaksanakan ibadah haji dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ya saudara-saudara kita orang yang telah melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umrah, yang mudah amalan mereka diterima
orang soleh, yaitu kita berpuasa ya pada dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Ya kita full. Ya makanya Syekh di sini mengatakan ya hendaknya dia berpuasa penuh tanggal 1 sampai tanggal 9. Ya. Kemudian atau ya kalau memang tidak bisa full dari tanggal 1 sampai tanggal 9 ya. Karena tanggal 10 kita tidak puasa ya. Kita lebaran tanggal 10 ya. Tanggal 10 kita apa? Lebaran. Ya, lebaran itu kita tidak boleh apa? Berpuasa. Ya, tidak boleh berpuasa. Jadi kita tanggal 1 sampai tanggal 9 ya kita disyariatkan untuk apa? Untuk kita berpuasa. Kemudian kalau memang itu tidak bisa, maka dikatakan oleh Syekh di sini, au ma tayassara minha, atau sebagiannya semampu kita. Ya. Dari 9 hari tadi kita puasa separuhnya. Ya, mungkin 5 atau 4 semampu kita. Wabil akhos yaumul Arafah, yang terkhusus atau minimal di sini apa? Hari Arafah. Ya. Hari keberapa itu? Hari Arafah, hari ke-9. Ya. Kalau misalnya kita tidak berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 8 atau mungkin tanggal 9 ya, dan kita tidak mungkin bisa separuhnya, maka minimal kita puasa apa? Tanggal 9, yaitu hari Arafah. Ya, hari Arafah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang berkaitan dengan puasa hari Arafah tanggal 9, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaum Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanah allati qablahu wallati ba'dahu. Bahwasanya puasa pada hari Arafah ya, yang itu kita betul-betul ikhlas karena Allah, kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka di antara keutamanya itu mampu menggugurkan dosa kita yang setahun yang lalu dan setahun kemudian. Ini di antara apa? Keutamaan ya puasa di tanggal 9 dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian Bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, adapun puasa ya dari tanggal 1 sampai tanggal 8 ya, maka ini sebenarnya ini tidak ada dalil khusus. Ya, ini tidak ada dalil khusus yang menekankan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa ya dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Ya. Dan ada dalil, akan tetapi dalil tersebut diperselisihkan oleh para ulama. Ya. Tetapi di sini para ulama menekankan kepada kita ya untuk puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 8 ya, itu para ulama ya mengambil ya dari dalil yang umum tadi. Ya. Apa dalilnya? Hadis yang kita bacakan di awal tadi, yaitu al-amal shalih fihi ahabbu ila Allah, bahwasanya amal-amal soleh yang itu dilakukan oleh seorang hamba pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka itu lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah puasa itu di antara amal-amal soleh. Ya, maka di sini para ulama mereka memasukkan ya bahwasanya disyariatkan kepada kita ya, disunahkan agar kita berpuasa dari hari puasa pada hari ke-10 kita tidak boleh berpuasa, karena itu hari kita nyembelih, hari kita berlebaran. Lebaran tidak boleh puasa. Kemudian ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berikutnya ya, yang bisa kita lakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ya, yaitu kita memperbanyak takbir ya, wa dzikr di hadhihi ayyam, dan kita perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari tersebut. Ya, kita banyak takbir ya. Sebagaimana itu dilakukan oleh Ibnu Umar dan Abu Hurairah. Ya, mereka suatu ketika mereka keluar dari rumah mereka menuju pasar di 10 hari pertama tersebut, maka mereka mereka bertakbir. Ya, maka orang-orang yang mendengar ketika itu mereka juga ikut bertakbir. Tetapi di sini takbirnya sendiri. Ya.
Ya, takbir yang biasa kita mendengar, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Ya, ini di antara lafaz dari takbir tersebut. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh di sini juga menjelaskan, ya, Syekh Jibril rahimahullah, yang mana pada hari-hari tersebut juga kita diperkenankan untuk takbir, yang mana takbir itu kata beliau itu ada dua. Ya. Jadi takbir yang pertama yaitu at-takbir al-mutlaq. Ya, takbir yang pertama adalah takbir mutlak, yaitu takbir fi jami'il waqt min lail aw nahar ila salatil Id. Ya. Jadi ketika masuk tanggal 1 itu kita sudah mulai takbir. Dan itulah takbir apa? Takbir mutlak. Ya, maksudnya apa? Kita bebas. Ya, siang, malam, bebas kita takbir. Ya, dari tanggal 1 sampai hari Id. Ya, sampai hari Id, hari Lebaran. Ya, ini dijelaskan oleh Syekh di sini, yaitu kita takbir siang, malam, ya jumlahnya bebas. Ya, kita memperbanyak apa? Takbir tersebut. Ini namanya apa? Takbir al-mutlaq. Kemudian yang kedua, Syekh di sini wa yushra'u at-takbir al-muqayyad. Kemudian takbir yang kedua adalah takbir al-muqayyad. Ya, kemudian yang kedua, yang pertama tadi takbir al-mutlaq. Ya, kita membaca takbir itu siang malam bebas. Ya, jumlahnya juga bebas. Ya, itu kita mulai dari tanggal 1 sampai tanggal hari Id tanggal 10. Ya. Adapun yang kedua yaitu takbir al-muqayyad, yang itu terikat dengan waktu. Yang pertama ini takbir bebas, ya, siang dan malam bebas. Kemudian yang kedua ini yang terikat dengan waktu. Kapan waktunya? Ba'da shalawatil maktubah allati tusalli fi jama', yaitu setelah kita sholat wajib. Ya, jadi setelah kita sholat wajib kita disunahkan untuk bertakbir. Ya, setelah sholat wajib. Kapan mulainya? Wa yabda'u li ghairil hajj min fajri yaumi Arafah. Dan itu dimulai dari selain orang yang pergi berhaji, maka dia mulai takbir al-muqayyad tadi, yaitu pada hari Arafah tanggal berapa? Tanggal 9. Ya, setelah setelah sholat subuh, maka di situ kita mulai takbir. Kalau takbir yang pertama tadi, takbir mutlak, itu bebas siang dan malam, itu dari tanggal 1 ya sampai hari ini. Kalau takbir yang kedua ini, takbir yang al-muqayyad yang terikat dengan waktu, artinya kita takbir hanya setelah sholat wajib. Ya, maka ini ya kita memulainya yaitu tanggal 9 setelah sholat fajar. Ya. Wa yastamiru ila sholatil asar akhir ayyam tasyrik. Kemudian itu terus kita takbir setelah sholat tadi sampai akhir dari hari ayyam tasyrik. Ya, hari tasyrik ini tanggal 11, 12 dan 13. Maka di tanggal 13 berarti lebaran keempat ya. Lebaran keempat tak ada asar, maka itu terakhir kita takbir takbir al-muqayyad tadi. Ya, jadi takbir di sini ada dua, ada takbir mutlak, itu bebas kita takbirnya siang malam ya. Kita mulai dari tanggal 1 bulan sampai tanggal 10. Ya, adapun yang kedua yaitu takbir al-muqayyad yang itu terikat dengan waktu, ya, kita membacanya takbir atau melafazkan takbir tadi itu setelah kita sholat wajib, ya, dan itu kita mulai pada hari ke-9 yaitu hari Arafah, dan sampai batas akhirnya itu hari terakhir dari hari at-tasyrik yaitu tanggal. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah kita sholat, ya, kita disunahkan tadi melafalkan takbir, ya, yang al-muqayyad yang terikat dengan waktu. Ya, maka jadi setelah sholat wajib, ya, dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini, ya, yaitu setelah kita salam, ya, kita mengucapkan salam. Kemudian setelah itu ya kita membaca ya Allahumma antas salam, kita istighfar dulu 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian kita membaca Allahumma antas salam, minkas salam, tabaraka ya rabbil. Kemudian setelah itu kita takbir. Ini takbir yang kita lakukan setelah sholat wajib. Ini takbir namanya takbir
takbir al-muqayyad yang terikat dengan waktu. Ya, berapa jumlahnya? Jumlahnya tidak terbatas. Setelah kita takbir ini tadi, baru kita menunjukkan apa? Zikir setelah sholat. Ya. Kemudian di sini juga kita takbirnya apa? Sendiri-sendiri. Ya, kita takbirnya apa? Sendiri-sendiri. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, adanya. Silakan ada nanti.